Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam persekutuan kaum wanita. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kita diberi kesempatan boleh bertemu walaupun tidak secara langsung, tapi kami percaya kuasa Tuhan terus mengurapi kita semua dimanapun keberadaan kaum wanita. Kita tetap semangat di dalam persekutuan kita. Amin. Kita merasakan bagaimana kasih Tuhan, dan saat ini kita mau renungkan. Mari kita siapkan hati, kita masuki saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita rasakan bagaimana kasih setia Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita yang melebihi segalanya, lebih tinggi dari langit. Kebaikannya lebih dalam dari lautan. Mari kita angkat satu pujian, kasih setiamu. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Amin. Selain puji dan sembah Tuhan kita, hanya itu yang bisa kita lakukan, karena kebaikan Tuhan kita melampaui segalanya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami saat ini mendudukan hati kami, menenangkan jiwa kami. Tuhan, urapilah hati kami, setiap hati kaum wanita, agar kami memiliki kerinduan akan kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu setia, Tuhan begitu setia dan baik, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah menelantarkan kami. Kasih setianya sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, melalui persekutuan kami kaum wanita, kami merindukan Tuhan. Dalam diri kami semua, di dalam hati kami ada kerinduan, ada rasa terima kasih dan syukur kami. Melalui pujian yang kami naikkan, melalui doa yang kami panjatkan, apapun yang kami mau, persiapkan hati kami saat ini di dalam persekutuan sore ini Tuhan. Kami mau nyatakan, biarlah firman Tuhan boleh kami terima, boleh kami dengar dengan segenap hati kami, dengan segala akal budi kami Tuhan. Berfirmanlah pada kami, dan Tuhan bertahtalah dalam diri kami semua. Kami percaya kuasa Tuhan melawat kami satu persatu. Terima kasih Bapa, melalui doa ini kami nyatakan rasa syukur kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus begitu setia, begitu mengasihi kita. Ia tahu apa yang ada dalam hati kita, Ia menyelidiki hati kita. Dimanapun, kapanpun, Ia tahu isi hati kita. Ia mengasihi kita. Untuk itu, kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan selidiki dan Tuhan lihat. Mari kita pujikan satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kau lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, kerinduan akan firman Tuhan. Kita siap mendengar dari Cantori Sama. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan renungan dari firman Tuhan yang akan saya pimpin. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, kami bersyukur hari ini kami persekutuan wanita secara online. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Markus 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Panjang ya ayatnya? Ya, tapi tidak sepanjang jalan kenangan. Jadi mari kita bersukacita membacakan ayat firman Tuhan ini. Saya membacakan ayat yang pertama dan ibu-ibu di rumah ayat yang kedua, lalu nanti ayat yang ke-12 kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu bersama-sama. Dan orang itu pun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan persekutuan wanita kita di bawah satu tema, yaitu wanita pemenang. Nah, di dalam teks firman Tuhan ini, bagaimana Yesus bersama dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, juga Yesus bersama dengan murid-murid. Tentu di sini yang menjadi pemenang adalah dari tokoh seorang yang lumpuh. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, wanita itu cenderung mengalami banyak pergumulan. Wanita itu cenderung mengalami banyak problem. Maka dari renungan firman Tuhan ini saya memberikan tema wanita yang pemenang. Artinya wanita harus bisa mengalahkan pergumulan-pergumulan itu. Wanita harus bisa menang atas setiap persoalan hidup. Baik itu dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan keseharian kita ataupun di dalam hubungan suami istri. Wanita harus bisa menang. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini dari seorang yang lumpuh. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap orang menjadi seorang pemenang itu tidaklah gampang. Seorang yang berhasil, seorang wanita yang bisa menyelesaikan persoalan, seorang wanita yang bisa melewati pergumulan itu tidak gampang. Maka dari itu minimal ada tiga proses yang harus dilewati oleh orang lumpuh, 3 proses yang harus diperhadapkan oleh orang lumpuh sehingga dia bisa menjadi pemenang. Memang dalam teks ini tokohnya orang lumpuh ini laki-laki bukan perempuan. Tapi kita mau menarik bagian yang sangat luar biasa. Seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan, di mana dia hanya bisa berbaring. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang pertama, proses yang pertama yang orang lumpuh lakukan di ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi. Jadi Tuhan Yesus sudah pernah datang ke Kapernaum. Nah, ketika dia mendengarkan bahwa Yesus akan datang lagi, ini yang diambil oleh seorang lumpuh. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia menghargai waktu. Jadi proses yang pertama supaya menjadi wanita yang berhasil, wanita pemenang adalah menghargai waktu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu kalau orang yang intelektualnya itu terus-menerus memikirkan bisnis, maka waktu adalah uang. Ya, jadi setiap detik itu dihitung dengan uang. Waktu adalah hal yang tidak bisa diulang. Waktu terus berjalan dalam kehidupan ini. Maka dari itu seorang yang tidak berdaya, seorang yang lumpuh, seorang yang tidak bisa melakukan apa-apa, ketika dia mendengar, dia tahu Yesus datang, maka dia tidak menyia-nyiakannya. Menghargai waktu berarti terus berupaya supaya mengisi waktu itu dengan hal yang baik. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu seorang lumpuh ini tahu dia menghargai waktu, tapi dia tidak bisa berlangkah, tapi dia tidak bisa berjalan, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi paling tidak dia punya berpikir, dia pernah berpikir dan dia taruh di dalam hidupnya, aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Bahwa Yesus akan datang, aku gak mau kehilangan kesempatan kali kedua. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia bersiap-siap, dia memanggil, bahkan dia berusaha supaya ada yang memperhatikan dirinya. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Jadi kerinduan seorang lumpuh, lalu komitmennya untuk menghargai waktu diberikan jalan.
ada orang yang peduli, ada orang yang mau terbuka, ada orang yang mau menuntun, ada orang yang mau menggotong. Jadi karena dia tidak bisa berjalan, tentu dia dipapah ya, atau dia dibawa, kalau sekarang pakai kursi roda. Nah, pada waktu itu tidak ada kursi roda, yang ada dia harus naik di salah satu tilam ataupun tempat ya, dan itu digotong ya, digotong supaya sampai. Tidak sampai di situ, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menghargai waktu, yang kedua, seorang lumpuh berani menghadapi tantangan. Menjadi wanita yang bisa menang dalam persoalan hidup, dalam tantangan hidup, maka dia harus berani menghadapi tantangan itu. Apa tantangannya? Mari ibu-ibu kita lihat dalam ayat yang keempat ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang itu terlalu banyak. Jadi tantangannya diperhadapkan dengan orang banyak yang sudah berkerumun. Yang kedua, saking banyaknya orang, dia tidak lewat mana gitu ya. Tapi dia tidak stop. Bahkan saudara-saudara yang menggotongnya pada waktu itu tidak berhenti sampai situ. Dia berani maju menghadapi tantangan itu. Maka hikmat yang Tuhan berikan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Itu tantangan yang diperhadapkan. Mereka berani mengambil resiko. Mereka berani mengambil sesuatu hal yang di luar pemikiran orang lain pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena orang yang sudah berkerumun sudah menikmati, oh itu Yesus ya. Mereka belum. Tapi karena dalam hatinya bergejolak ingin bertemu Yesus, maka dia berusaha menghadapi tantangan itu, berusaha resiko apapun. Ya, apakah itu nanti akan dikucilkan orang atau nanti akan diusir orang, mereka menghadapinya dulu. Maka ketika mereka naik ke atas, lalu tilam itu juga dengan orang lumpuh dibawa ke atas, itu atas atap itu dibuka, ibu-ibu. Bagaimana kita coba bayangin aja ya, biasanya yang ada itu orang-orang lumpuh itu pasti akan kita dahului, tapi pada waktu itu tidak. Sehingga mereka harus lewat atap, memberikan tali sampai ke bawah. Itulah perjuangan seorang lumpuh. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang berani yaitu seorang yang berjuang, seorang yang berani untuk menyelesaikan persoalan. Bukan lari dari kenyataan, bukan lari dari persoalan, bukan bersungut-sungut atas persoalan, bukan meninggalkan persoalan itu begitu saja, tetapi wanita yang berhasil atau yang menjadi pemenang ketika dia berani menghadapi persoalan itu, tantangan itu. Bagaimanapun resikonya, saya sebagai wanita, maka saya harus berani menegur suami saya harus berani menegur anak-anak saya. Mungkin pada waktu itu kita akan dikucilkan, atau mungkin suami berkata sok hebat kamu gitu ya, sok lebay dan lain sebagainya. Tapi seorang wanita haruslah lebih kuat untuk bisa melewati pergumulan itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka proses yang kedua, berani menghadapi tantangan. Berani. Apa yang sedang kita hadapi sekarang, mari kita berani menghadapinya dengan iman, dengan satu keyakinan bahwa Yesus akan memperhatikan persoalanku. Yesus akan memperhatikan keluh kesahku. Yesus akan memperhatikan sakit yang aku alami. Entahkah itu sakit lumpuh seperti orang ini dikatakan tidak bisa berjalan, sakit jasmani tidak bisa melakukan apapun, ataupun sakit rohani. Mari kita bawa kepada Yesus. Mari kita ungkapkan. Ya. Yang ketiga, proses yang dihadapi oleh orang lumpuh. Ini yang sangat penting, bahwa
orang lumpuh memiliki iman. Tidak hanya menghargai waktu, tidak hanya berani menghadapi tantangan, tetapi dasarnya orang lumpuh itu punya iman. Sekalipun dia belum berjumpa dengan Yesus, dia belum melihat siapa Yesus, dan dia belum tahu bagaimana orangnya, tapi iman timbul dari pendengaran. Ayat 1 dikatakan ketika dia mendengar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang pada saat itu ahli-ahli Taurat. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ahli-ahli Taurat berkata, "Wah, siapa orang ini sehingga dia berani menyamakan dirinya dengan Mesias? Siapa orang ini?" Karena hanya Tuhan Allah yang bisa menghapuskan dosa. Itulah orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Ya, tetapi orang lumpuh itu dia dengan iman yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit rohaninya terlebih dahulu. Maka dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, mana yang lebih gampang? Mengampuni dosa atau membuat orang ini berjalan? Nah, ini hal yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan mukjizat, yang pertama sekali dia tolong adalah kerohanian seseorang. Yang pertama sekali Tuhan tolong adalah jiwa seseorang. Bukan jasmaninya terlebih dahulu, tidak, tapi kerohaniannya. Imannya yang perlu dimenangkan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Sakit apa kita saat ini? Sakit pendengaran, sakit jasmani, otot-otot, tulang-tulang pada linu, dan lain sebagainya. Tuhan bisa menyembuhkannya. Tapi yang paling penting, kerohanian kita. Tuhan paling mengasihani kerohanian kita. Maka dikatakan, mana yang paling gampang? Menyembuhkan mengatakan, "Kuhapus dosamu," atau menyembuhkan lumpuhnya. Sehingga orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, "Dan orang itu pun bangun." Ya, ketika orang lumpuh mengimani, jiwanya diselamatkan, kerohaniannya dipulihkan, dia mengimani bahwa kakinya yang lumpuh akan bisa berjalan. Maka imannya itulah yang menyelamatkan seseorang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, perekonomian, masa depan anak-anak, usaha pekerjaan suami, bisnis di tengah-tengah keluarga kita, apapun itu, Tuhan sanggup menolong kita melewati pergumulan itu. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar, sudahkah kerohanian kita ditolong oleh Tuhan? Sudahkah kita meminta kepada Tuhan, "Tuhan, tolong angkat aku dari kemalasan doa, dari kemalasan renungan, dari kemalasan beribadah, dari kemalasan mendidik anak-anak dan lain sebagainya." Biarlah Tuhan yang menolong, sehingga kita pun ditolong dalam pergumulan yang lain. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang ayat ke-12 sebagai kesimpulan dan penutup dikatakan, "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Orang lumpuh itu kagum, dia sangat bangga, dia sangat
mengatakan excited, luar biasa Engkau Tuhan. Kerohanianku Engkau angkat, sakit penyakitku Engkau angkat, pergumulanku dari orang-orang yang menghina aku Engkau angkat. Sehingga dia berkata, luar biasa Tuhan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu juga mau mengalami hal yang sama seperti orang lumpuh. Dimenangkan, diberikan kemenangan oleh Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan, menghadapi setiap tantangan. Mari kita belajar melewati 3 proses ini. Hargai waktu, berani menghadapi tantangan, dan miliki iman yang kuat supaya kita memperoleh kemenangan, keberhasilan, kita memperoleh jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Diberkatilah kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, mengajarkan kami melalui seorang yang lumpuh. Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikan segala perkara. Engkau sanggup membuat orang lumpuh ini menjadi orang yang berkemenangan. Demikian juga kami sebagai wanita. Kami percaya bahwa kami bisa menjadi wanita yang berkemenangan melalui pergumulan-pergumulan dan tantangan hidup. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk menghargai waktu, untuk berani menghadapi resiko, untuk tetap percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarkanlah kami ditolong oleh Tuhan, baik dari segi kerohanian kami dan juga sakit jasmani yang kami alami. Sehingga kami boleh berkata, Tuhan Engkau luar biasa melewati dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibu-ibu yang sudah mendengarkan renungan singkat ini. Dan Tuhan tolong dalam setiap keluarga lepas keluarga, supaya setiap ibu tetap kuat, tetap menjadi tiang doa, dan juga tetap menjadi berkat bagi seluruh dan seisi rumah. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Boksu dan juga nanti Bapa terima kasih. Mari kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati dan tangan kita dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memimpin, memelihara, dan memberkati kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga puji terima kasih.
untuk ibu-ibu. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat sore ibu-ibu, sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.